Tribuners, selamat sore. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, polisi menyelidiki penyebab pasti meledaknya kapal pencari ikan di dermaga Pelabuhan Pautere, Jalan Sabutung, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada hari ini 3 Februari 2026. Pantauan Tribun di lokasi penyelidikan dilakukan oleh tim Reskrim Polsek kawasan Pelabuhan Pautere dan Reskrim Polres Pelabuhan Makassar. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Emba dari Makassar. Selamat sore rekan Emba. Ya, selamat sore Ilu. Rekan Emba, mungkin pertama-tama dapat dijelaskan terkait dengan kronologi meledaknya kapal pencari ikan di dermaga Pelabuhan Pautere, Makassar. Ya, baik Ilu dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa peristiwa menggemparkan terjadi di kawasan Pelabuhan Pautere. Ini cukup membuat kaget nelayan yang sedang menambatkan perahu ataupun kapal pencari ikannya di dermaga Pelabuhan Pautere pada eh, Selasa 3 Februari sekitar pukul 4.30 WITA atau jelang subuh pagi tadi, di mana sebuah kapal pencari ikan dengan dengan identitas lambung KM Roslina Wati Indah asal Galesong Selatan Kabupaten Takalar ini meledak di dermaga Pelabuhan Potere yang mengakibatkan 10 korban termasuk juragan dan 9 ABK ini harus loncat ke laut dan beberapa lainnya terpental begitu akibat ledakan yang ditimbulkan oleh kapal tersebut. Selain mengakibatkan 9 dari 10 korban luka, eh, kondisi kapal di lokasi juga tampak porak-poranda. Hanya bagian lambung depan yang masih eh, berbentuk utuh itu pun sudah retak, sementara bagian lambung tengah ke belakang hingga di mesing itu sudah tampak berserakan ataupun porak-poranda. Kronologi kejadian menurut Kapolsek kawasan Pelabuhan Otere itu Ibnu Hairul yang ditemui di lokasi mengatakan kejadian bermula saat kapal hendak melakukan aktivitas bongkar muat ikan di dermaga. Salah satu ABK kemudian menyalakan mesin listrik di bagian lambung depan untuk sebagai penerangan dalam aktivitas bongkar muat itu. Namun saat menyalakan mesin tersebut muncul percikan hingga memicu terjadinya ledakan. Ilu. Untuk atas kejadian ini, begitu mungkin pihak kepolisian sudah juga melakukan penyelidikan di TKP dan barang apa saja yang kini diamankan sebagai barang bukti. Ya, betul itu. Dari pagi setelah korban dievakuasi ke RS Jala Amari Koderal 6 ataupun Rumah Sakit TNI AL, eh, pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan melibatkan dari unit reskrim Polsek kawasan Pelabuhan Putere dan Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Makassar, juga turut dilibatkan dari tim Inafis Polres Pelabuhan Makassar dan uh, bidang laboratorium forensik Polda Sulsel. Pantauan di lokasi, tim lapor tanpa mengambil beberapa serpihan dari ledakan kapal itu untuk dijadikan sampel penyelidikan. Begitu juga dengan beberapa ekor muatan ikan yang ada di kapal itu yang ditemukan di sekitar lokasi ledakan perahu, itu turut diamankan sebagai bahan dari penyelidikan yang dilakukan Bit Lapor Ilu. Dari pihak kepolisian, mungkin rekan Emba apakah sudah ada memberikan keterangan ataupun juga hasil dari apa sebenarnya penyebab pasti meledaknya kapal pencari ikan tersebut? Ya, sejauh ini belum ada
kesimpulan dari hasil penyelidikan yang dilakukan. Hanya saja salah satu ABK tadi yang selamat dalam peristiwa itu karena sigap melompat ke laut, itu masih dimintai keterangan di kantor Polsek Pelabuhan Potere Makassar untuk bagaimana polisi mengetahui kronologi pasti terjadinya ledakan dan kemudian mengakibatkan 9 korban luka. Tambahan informasi rekan Emba untuk nelayan dan juga awak kapal keseluruhan, apakah memang berasal dari Kota Makassar atau mungkin dari daerah lain yang sedang menjual hasil tangkapannya di Kota Makassar? Ya, di lokasi tadi beberapa keluarga korban datang melihat kondisi kapal. Dari kapal ini merupakan milik nelayan asal Kabupaten Takalar, tepatnya di Desa Kalukubodowa, Kecamatan Galesung Selatan. Pemilik kapal saat kejadian tidak ikut dalam pelayaran ataupun pencarian ikan karena kondisi sakit. Makanya pencarian ikan yang dilakukan kapal ini dikomandoi atau dipimpin oleh juragan kapal yang saat ini masih dirawat di RS Jalan Amari. Kami menantikan berbagai informasi dan juga peristiwa menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan liputan lengkap soal polisi yang sedang menyelidiki penyebab pasti meledaknya kapal pencari ikan di dermaga Pelabuhan Potere pagi tadi. Jadi ledakan. Ini sumber ledakan dari bagian belakang, tengah, atau depan? Menurut keterangan dari ABK yang kami mintai keterangan itu katanya berasal dari depan. Dari depan. Ada total berapa korban dalam kejadian ini, Pak? Ya, jadi total korban dalam kejadian ini ada 10 orang. Ya, 9 orang dirawat di rumah sakit dan 1 orang kami lakukan pemeriksaan karena yang bersangkutan tidak mengalami luka yang serius. Dari 10 korban termasuk juragan kapal juga mungkin, Pak ya? Ya, dari 10 orang itu termasuk juragan kapal. Pak, ini kapal memang sering di sini bongkar muat ikan atau seperti apa? Ya, jadi untuk hal tersebut kami belum meminta keterangan dari juragannya karena juragannya juga masih di rumah sakit. Jadi sesuai keterangan dari ABK-nya mereka sudah 2 hari di sini. Mereka sudah 2 hari dan akan melakukan bongkar ikan pada pagi hari tadi. Artinya kapal ini mengangkut ikan, Pak De? Ya, betul. Jadi kapal ini mengangkut ikan. Pak, kalau kondisi korban kebanyakan mengalami luka apa, Pak? Ya, dari tadi kami sebenarnya belum sempat melihat ke rumah sakit untuk korban, tapi dari keterangan yang kami lihat ya kebanyakan ada yang mengalami luka bakar. Luka bakar. Artinya untuk dugaan penyebab sementara kebakaran ini masih penyelidikan, Pak? Ya, jadi untuk penyebabnya kami bersama Inafis Polres dan dari Bitlakfor Polda Sulsel masih melakukan penyelidikan. Ada dugaan tidak, Pak, kapal ini mengangkut bom ikan atau sejenisnya? Dari hal tersebut kami belum dapat menyimpulkan, kami masih melakukan penyelidikan. Mungkin berikutnya akan kami berikan keterangan lebih lanjut. Yang mana? Ibu. Pak.
Ini saya yang apa nih? Pena atau nasi koki. Bikin notong itu Pak Di. Itu nih. Itu yang anu lu. Itu bang, dari Pak, di mana katanya bang mesinnya mana mesinnya lampu, tidak bisa aja. Ini deh, minum. Oh, ke sana, sahabat. Ya, baik, kami jelaskan bahwa telah terjadi ledakan di atas kapal Isnawati Indah itu pada pukul 4.30 dini hari. Adapun kronologi kejadiannya menurut ABK kapal itu awalnya mereka ingin menyalakan mesin penerangan untuk lampu, namun tiba-tiba terjadi ledakan. Ini sumber ledakan dari bagian belakang, tengah atau depan? Menurut keterangan dari ABK yang kami mintai keterangan itu katanya berasal dari depan. Dari depan. Ada total berapa korban dalam kejadian ini, Pak? Ya, jadi total korban dalam kejadian ini ada 10 orang. Ya, 9 orang dirawat di rumah sakit dan 1 orang kami lakukan pemeriksaan karena yang bersangkutan tidak mengalami luka yang serius. Dari 10 korban termasuk juragan kapal juga mungkin, Pak ya? Ya, dari 10 orang itu termasuk juragan kapal. Pak, ini kapal memang sering di sini bongkar muat ikan atau seperti apa? Ya, jadi untuk hal tersebut kami belum meminta keterangan dari juragannya karena juragannya juga masih di rumah sakit. Jadi sesuai keterangan dari ABK-nya mereka sudah 2 hari di sini. Mereka sudah 2 hari dan akan melakukan bongkar ikan pada pagi hari tadi. Artinya kapal ini mengangkut ikan, Pak Dek? Ya, betul. Jadi kapal ini mengangkut ikan. Pak, kalau kondisi korban kebanyakan mengalami luka apa, Pak? Ya, dari tadi kami sebenarnya belum sempat melihat ke rumah sakit untuk korban, tapi dari keterangan yang kami lihat ya kebanyakan ada yang mengalami luka bakar. Luka bakar. Artinya untuk dugaan penyebab sementara kebakaran ini masih penyelidikan, Pak? Ya, jadi untuk penyebabnya kami bersama Inafis Polres dan dari Bitlakfor Polda Sulsel masih melakukan penyelidikan. Ada dugaan tidak, Pak, kapal ini mengangkut bom ikan atau sejenisnya? Dari hal tersebut kami belum dapat menyimpulkan, kami masih melakukan penyelidikan. Mungkin berikutnya akan kami berikan keterangan lebih lanjut. Yang mana? Ibu. Pak. Ini saya yang apa nih? Pena atau nasi koki. Bikin notong itu Pak Di. Itu nih. Itu yang anu lu.
Memang di mana katanya orang mesinnya mana mesinnya lampu. Tidak bisa aja. Ini deh, minum. Oh, ke sana, sahabat. Ya, baik, kami jelaskan bahwa telah terjadi ledakan di atas kapal Isnawati Indah itu pada pukul 4.30 dini hari. Adapun kronologi kejadiannya, menurut ABK kapal, itu awalnya mereka ingin menyalakan mesin penerangan untuk lampu, namun tiba-tiba terjadi ledakan. Di momen Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi hadir di Desa Bungin, membangun sumur bor dan sistem filtrasi untuk menyediakan air bersih bagi warga. Program ini memudahkan warga mendapatkan air layak, memudahkan kegiatan sehari-hari, mendukung usaha kecil, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. PLN UIP Sulawesi menyelesaikan pembangunan GI 150 kV Marisa dan SUTT Marisa GSM sebagai langkah strategis mendukung hilirisasi industri di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Infrastruktur ini memastikan pasokan listrik tetap andal, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, serta memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat secara nyata. PLN UIP Sulawesi menanam 7.000 bibit mangrove di pesisir Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Upaya ini menjadi langkah nyata dalam menjaga lingkungan sekaligus melindungi pantai dari ancaman abrasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat, PLN berharap aksi ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Jeneponto. Menjelang Natal dan Tahun Baru, penyediaan air bersih oleh PLN UIP Sulawesi di Desa Bungin Timbe menghadirkan akses air layak sepanjang musim. Fasilitas ini menjaga pasokan tetap stabil, meringankan kebutuhan harian, mendukung ekonomi lokal, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat sekitar pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Program ini dirancang untuk mendukung kehidupan warga di masa kini dan masa depan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PLN UIP Sulawesi merampungkan kartu induk 150 kV Marisa dan jaringan transmisi Marisa GSM. Infrastruktur ini menyalurkan listrik untuk kebutuhan industri di Kabupaten Pohuwato. Dengan pasokan yang lebih andal, aktivitas industri akan terus berjalan, ekonomi daerah meningkat dan lapangan kerja terbuka bagi masyarakat sekitar. Kepedulian PLN terhadap kesehatan dan kenyamanan pelajar diwujudkan melalui program penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih di sejumlah sekolah dasar Kota Makassar. Perbaikan MCK dan sistem air ini mendukung kegiatan belajar yang lebih sehat dan nyaman. Melalui program ini, PLN hadir mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang lebih layak bagi para pelajar. Di tengah semangat Nataru 2025, PLN UIP Sulawesi melaksanakan program penanaman mangrove sebagai langkah nyata menjaga ekosistem pesisir di Jeneponto.
Selain mendukung keanekaragaman hayati, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, hijau dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar, serta meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga bumi tempat kita tinggal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.